Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah masuk ke pertemuan materi 14. Nah, berarti materi nirmana ini semuanya udah kakak sampaikan. Hari ini di pertemuan 14 kita akan membahas tantangan dan tren nirmana di masa depan. Itu ada trennya itu VR dan AR. Ini sesuatu nirmana yang berhubungan juga nanti dengan AR. Kita juga nanti akan mockup 3D itu juga termasuk dari trennya nirmana. Atau dengan pembuatan desain, pembuatan dari dari prompt jadi image, itu juga termasuk nirmana di era digital. Oke, hari ini kita akan bahas apa aja? Hari ini kita akan bahas tantangan nirmana di era digital dan global. Kemudian itu kita bahas tren nirmana masa kini dan masa depan. Kemudian peran teknologi dalam masa depan nirmana. Terus implikasi pendidikan desain, studi kasus, dan summary. Tantangan nirmana di era digital dan global itu ada kompleksitas visual. Jadi di eranya digital ini semakin sulit menciptakan karya yang menonjol karena beberapa karya itu terlihat mirip. Ada juga karena adanya template-template kayak di Canva kan ada banyak template kan. Ya kalau kalian nggak kreatif, kalian hanya akan menggunakan plek-ketiplek template tersebut. Kalau kakak secara pribadi ya bikin desain itu udah pasti comot template sini, comot template sana untuk menimbulkan kreatif. Jadi bukan hanya menggunakan satu template. Terus ada keterbatasan atensi pengguna. Jadi sekarang itu trennya desain-desain itu terlihat lebih simpel tapi bermakna. Informasi dan pesannya itu nyampe. Itu juga termasuk gimana caranya dari desain yang simpel, tantangan juga itu, gimana pesan dan informasi yang mau kalian sampaikan itu tersampaikan. Kadang ada juga ya baru kejadian kemarin kakak bikin desain, ya menurut kakak itu udah sesuai tema yang dia kasih, tapi menurut dia itu apa? Nah ya karena itu banyak kita sebagai desainer kreatif, tapi yang melihat desain tersebut mungkin yang awam ya, tahu kalau misalnya di kalian, kalau yang awam mungkin ngelihatnya yaitu ya sesuai dengan apa yang ditemakan dari yang dia ini temakan acara tersebut. Itu juga termasuk tantangan juga. Terus adaptasi teknologi baru, yaitu tadi ada AR dan ada VR. AI dan interaktivitas menuntut reinterpretasi prinsip nirmana. Ya jangan hanya bisa membuat teknologi VR, ya kalian juga harus bisa sesuai nggak dengan tema. Terus ini warnanya nggak bertabrakan, jadi harmoni, keseimbangan, unity, kesatuan. Nah itu kalian juga punya tantangan kalau misalnya kalian bisa membuat video VR, ya itu tantangan buat kalian. Terus ada globalisasi estetika. Desainer harus merespon budaya visual yang beragam namun homogen. Kemudian itu 1. Kita lanjut tren nirmana masa kini dan masa depan. Itu ada desain responsif dan adaptif. Jadi beberapa nirmana itu dibuat supaya misalnya kalian bikin website itu sekarang
ada, bisa kalian kalau ditampilin di HP gimana, ditampil di tablet gimana, tampilan di laptop gimana, itu termasuk desain responsif. Jadi di setiap layar penampilan atau layar view itu akan menampilkan desainnya tetap bisa terbaca, bisa dilihat dengan baik dan estetik. Itu termasuk desain responsif. Kemudian ada desain generatif dan berbasis AI. Kayak desainnya itu tadi dari prompt jadi image, itu termasuk desain generatif, atau nanti namanya desain, namanya itu nirmana kontemporer. Kemudian ada interaktivitas dan pengalaman multisensori. Sekarang juga ada nirmana dari VR, atau juga sekarang ada juga kan yang film 4D, 5D yang bisa malah kalau misalnya ada cipratan air, kita juga kerasa kena cipratan air, atau ada angin kencang, kita juga bisa merasakan angin kencang. Itu termasuk tren masa kini dari nirmana yang interaktif dan pengalaman multisensori. Kemudian ada ekodesain dan keberlanjutan visual. Jadi mungkin dia menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi bahan-bahan, jadi sebuah karya yang estetik. Misalnya dari sampah-sampah tutup botol kan berwarna-warni, tapi kalau dia tempel di permukaan datar, itu mungkin bisa menjadi suatu desain yang baru atau suatu ciptaan yang jadi kayak toto pixel kan, itu keren. Atau mungkin tutup botolnya warnanya sama tapi kalian catin, itu kan juga termasuk sebuah ekodesain juga. Kemudian ada estetika glitch dan disrupsi. Itu seperti contoh gangguan dan kesalahan visual yang diposisikan sebagai bahasa estetika baru. Itu trennya nirmana sekarang. Terus peluang nirmana di masa sekarang itu ada desain grafis digital. Itu tadi kalian bisa ngedesain lewat Canva. Terus untuk ada juga desain antarmuka UI UX, aplikasi situs web dan perangkat lunak. Itu kalau kalian nanti belajar itu bisa pakai Figma. Terus ada animasi dan motion graphic. Sekarang banyak yang tertarik juga dengan animasi, kartun-kartun. Itu juga termasuk sebuah peluang juga untuk animator. Kemudian desain produk dan kemasan. Nah, itu tadi udah dijelasin kakak di awal. Sekarang banyak desain produk udah jadi desainnya, terus nanti di mockup 3D. Terus ada media sosial dan konten digital. Ini biasanya peluang juga buat digital marketing, juga termasuk juga peluang dari desain grafis, desainer grafis. Kemudian ada augmented reality atau AR, kemudian ada virtual reality atau VR. Ini nirmana yang membantu menyusun elemen visual di ruang maya dengan tata letak yang logis dan estetik. Nah, itu tadi kalau kalian bisa nanti membuat media VR, yaitu kalian harus bisa memberikan prinsip-prinsip nirmana yang bukan menonjol satu hal. Karena kan harusnya semua konten di dalam VR itu kan harus saling berkesatuan dan harmoni kan. Gak mungkin menonjol satu hal doang. Terus peluang nirmana di masa depan itu ada desain visual berbasis AI. Jadi AI akan membantu menghasilkan komposisi desain otomatis yang tetap berbasis nirmana. Jadi bisa
menjadi kolaborasi antara mesin atau AI dan manusia. Mulai ada metaverse dan dunia virtual. Banyak di awal 2020 metaverse ini benar-benar menurut kakak ya agak mengkhawatirkan juga, karena membuat orang lupa dengan dunia aslinya juga ini. Tapi kalau secara nirmana itu menjadi peluang juga untuk menciptakan ruang digital yang tidak hanya fungsional tapi juga indah. Jadi ya mungkin di masa depan kita akan berkenalan melalui metaverse. Tapi kalau bisa ya tetap adanya saling tatap muka begini. Saling tatap muka. Ya kayak di kelas kita kan hybrid. Ada minggu online, ada minggu offline. Nah, harus dibanyakin juga offline-nya. Tetap ada dunia nyata, bukan dunia virtual aja. Terus interaktivitas multisensori. Itu tadi yang ada suara, gerakan, itu kita merasakan juga mungkin kayak tadi kan di film ada 5D, 4D. Ada loncatan bangku tontonan, kita juga ikut loncat, itu kan kita sebuah peluang nirmana di masa depan. Terus pendidikan visual digital, ya itu kurikulumnya mungkin ya ini kayak gini sekarang melalui record atau semua pembelajaran dilakukan secara online. Tapi menurut kakak kalau online itu kebanyakan ya kalau siswanya itu nggak fokusnya manusia di sesuatu pembelajaran online. Dari pengalaman kakak pribadi tuh hanya 30 menit di awal, sisanya udah nggak fokus, udah mulai buka tab baru buat nonton, buat main game, atau sambil dengerin sambil main game. Itu menurut kakak tantangan tapi juga peluang buat siswa-siswa atau yang mau belajar tapi terkendala dengan jarak. Itu peluang buat mereka, tapi itu tantangan bagi pengajar, karena ya tadi balik lagi pelajarnya tadi benar-benar mau belajar atau enggak. Itu menurut kakak ada tantangan, ada plus dan minus lah. Kemudian ada seni generatif dan desain parametrik. Jadi nirmana akan menjadi acuan logis bagi seniman dan desainer dalam mengontrol hasil karya generatif berbasis algoritma dan data. Jadi tetap ada prinsip kayak kesatuannya, prinsip harmonis, keseimbangan, kontras, empasis yang kita pelajarin. Itu akan menjadi salah satu pedoman, acuan bagi desainer dan seniman di masa depan. Terus peran teknologi dalam masa depan nirmana, itu AI sebagai mitra eksplorasi visual, tapi tetap yang melakukan eksplorasi secara keseluruhan itu manusianya. Kemudian realitas virtual sebagai ruang baru untuk komposisi, ruang baru hanya untuk di digital aja, tapi tetap harus ada realistis pertemuan atau bukan realistis virtual aja. Terus ada platform sosial sebagai arena persebaran estetika eksperimental. Ya mungkin dari hasil-hasil kalian tadi di realitas virtual, ya teknologi itu tadi untuk nge-review gimana tadi ya karena kita kemarin pertemuan 12 kita belajar analisis dan evaluasi. Ini juga platform sosial ini buat gimana reviewan dari nirmana terbaru nanti, atau eksplorasi nirmana yang terbaru di masa depan nanti. Kemudian aplikasi pendidikan desain, kurikulum harus menggabungkan eksplorasi teknologi dan eksperimentasi visual, serta kritis terhadap tren tetapi adaptif terhadap inovasi. Ya tadi, jadi peluang buat belajar yang ingin belajar dari jarak jauh, atau mungkin dia sibuk,
Ya makanya karena sibuk, ya mungkin salah satunya gurunya melakukan record, tapi tetap dengan kurikulum yang ini terbaru atau kurikulum yang sesuai. Kemudian untuk studi kasus proyek visual AI plus dan manusia, itu ada contohnya Strolling Cities oleh Mauro Martino dan Kofrida dari Carnegie Mellon. Ini Story Cities ini dia menampilkan manusia dan AI pengguna bicara atau bernyanyi, dan sistem AI mengubah vokal menjadi pola visual interaktif di lingkungan urban. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh Strolling Cities nih. Tutto l'immaginabile può essere sognato, ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, suara oppure il suo jadi visual, una paura. Jadi kalau kalian lihat ini kayak asli, tapi sebenarnya itu AI. Arrivo a Como dal mare, dopo aver attraversato orizzontali pianure, paesaggi, piobbeti, e Como con il suo lago, le sue alture, il suo biancore mi ridà il senso del movimento continuo e della verticalità aerea. Così mi ritrovo dalle mie parti. Il lago lo direi incastonato tra case e vette come una spilla di diamante. Se non fosse che l'acqua sciaborda e di notte sembra volersi annettere le strade. Sembra voler diventare un mare in sogno. Strolling Cities. Terus juga ada salah satu contoh dari gabungan AI dan manusia, itu ada Kofrida. Dia itu robot yang mau lukis bersama manusia. Yaitu robot merespon menciptakan co-painting kolaboratif. Nah, ini contohnya nih. Jadi karya-karyanya nih. Ini dari Siprida. Oke, ini termasuk tren nirmana. Oke, itu tadi salah satu contoh dari proyek gabungan antara AI dan manusia. Kemudian ada kampanye co-design. Kalau kalian lihat untuk poster yang pertama di atas itu, our hunger for fossil fuels is destroying the ocean. Jadi di atasnya itu ada ilustrasi pabrik yang kelihatan itu tadi ada asapnya, tapi itu menjadi sebuah polusi udara dan air. Itu limbahnya jadi polusi air, untuk yang limbah asapnya menjadi polusi udara. Dari desainnya kalau kalian lihat itu di bagian bawahnya itu banyak hewan-hewan laut yang yang jadi korban dari polusi air itu. Itu juga dari poster ini menggambarkan kerusakan alam yang nyata dan mendalam. Terus poster yang di bawahnya itu ada gambar pohon dalam hutan yang membentuk seperti paru-paru. Nah, kalau kalian lihat itu di bagian kanan bawah paru-paru yang hutan tersebut itu kosong, yaitu menggambarkan kegundulan hutan itu
merusak paru-parunya dunia. Karena kan paru-parunya bumi, paru-parunya dunia itu adalah pohon. Kalau misalnya tidak ada pohon atau kurangnya pohon, ya bagaimana paru-paru kita akan paru-paru bumi akan bekerja secara maksimal untuk memberikan oksigen yang baik untuk manusia. Itu termasuk kampanye poster dari Ecodesign. Kemudian manfaatnya itu untuk repetisi membangun kesadaran visual, dan kontras pasti menarik perhatian dan memperjelas pesan lingkungan. Ya kalau kalian lihat secara sekilas ya mungkin kalau kalian lihat di bagian yang poster yang bawah aja mungkin agak lama secara prinsip gestalt ya, prinsip keseluruhan. Ya kalian lihat itu paru-paru yang bagian kanan bawahnya rusak karena tadi tidak adanya pohon atau pengundulan hutan atau hutan yang dijadikan lahan yang berbeda, jadikan lahan industri. Itu dari efek dari pengundulan hutan atau pengalihan lahan hutan. Itu kita lihat secara sekilas dari pesan yang ingin disampaikan dari poster yang dibuat sama WWF ini. Kemudian kalau secara sekilas itu bisa menyampaikan pesannya. Jadi mengapa kampanye Ecodesign ini efektif? Secara teknik, dia menyampaikan metafora yang visual dengan kuat. Jadi menggunakan simbol dan situasi tak biasa untuk mendorong refleksi. Kemudian kontras dan focal point. Jadi dia udah tentuin mana yang dijadikan penekanan, empasis, dan kontrasnya. Jadi mana yang elemen gelap atau asing menonjol di latar putih untuk efek dramatis misalnya. Terus ada kontekstualisasi isu nyata. Pesannya menyampaikan dengan langsung dan mudah dipahami secara visual. Ya tadi kan kayak tadi yang kalau yang di atas mungkin kita harus lihat secara detail dulu, itu di bagian atas tadi itu gambarnya apa. Itu gambar pabrik, di bawahnya itu karena ada polusi air, semua makhluk hidup di air terutama di laut itu menjadi dampaknya. Nah kayak di sini destroying the ocean. Kalau yang tadi yang besar di bawah, kita secara sekilas bisa tahu pesan apa yang mau disampaikan, yaitu dengan adanya pengundulan hutan atau pengalihan lahan hutan itu merusak paru-paru bumi. Terus mengapa strategi ini efektif? Secara kontras tinggi bisa memberikan daya tarik visual instan. Ya, tadi kita bisa lihat ini, oh ini gambarnya paru-paru. Kita lihat lagi, ternyata ada bagian kanan paru-paru bawahnya itu rusak atau nggak ada. Kan jadi sebuah kontras tinggi juga. Terus minimalisme desain. Jadi nggak perlu banyak pesan, nggak perlu banyak teks atau tipografi, kita udah bisa tahu pesan apa yang mau disampaikan tadi di poster yang kedua. Kemudian ada emosi yang disampaikan. Secara tadi kita bisa menyampaikan kesedihan atau misalnya, oh ternyata kalau hutannya itu tidak ada, paru-parunya akan rusak, gitu kan. Jadi memberikan atau memicu reaksi emosional, ngeri, sedih, atau tergerak. Jadi tergerak kita untuk tidak melakukan pengundulan hutan atau pengalihan lahan hutan secara kita pribadi ya. Ntar kita bahas saja. Terus ada konteks sosial budaya. Jadi simbol satwa atau alam yang hilang lebih mudah diterima secara visual dan emosional. Kalau mungkin secara keseluruhan itu efektif mungkin. Tapi menurut kakak pribadi, kampanye ini tidak efektif atau tidak berhasil. Karena apa? Karena yang melihat poster ini hanya beberapa gelintir orang saja, ya kan? Misalnya ini dicetak 5
dicetak tempat yang gede, atau dicetak di tempat di hutannya. Tadi kan karena gambarnya paru-paru, atau di tempat tadi kan ada poster hewan-hewan laut kan. Hewan-hewan laut kan gak semua di negara itu punya hewan laut yang lengkap kayak kanguru dan lain-lain itu kan, atau koala itu kan juga. Berarti kan nanti yang dipasang di poster tersebut hanya negara tersebut saja kan yang melihat, ya cuman orang-orang di situ aja. Itu mungkin juga entah itu orangnya peduli atau enggak. Ada yang mungkin lihat tapi dia nggak peduli. Ya itulah kenapa kakak bilang poster ini ya mungkin efektif buat beberapa gelintir orang aja, enggak ke semua orang. Padahal kalau secara ini ya tempat kita tinggal ya itu kan di bumi kan. Itulah kenapa manusia itu penguasa bumi, pemimpin bumi, tapi juga merusak bumi. Karena manusia merasa bumi milik mereka. Penguasa sehingga banyak manusia yang merasa harus melakukan apa yang dia inginkan dan tidak mempedulikan dampaknya. Misalnya poster dijadikan konten pun, kalau misalnya kalian poster ini tadi kalian jadiin konten, yang lihat ya hanya follower kalian doang kan. Ya mungkin ya dengan bantuan algoritma AI ya bisa kesebar ke beberapa yang orang-orang yang terkait atau dengan peduli dengan lingkungan aja kan. Karena mungkin yang algoritma yang ngelihat poster-poster atau yang peduli dengan lingkungan ya hanya orang tersebut, ya nanti ya algoritma akan bantu untuk menyebarkan poster tersebut ke orang tersebut. Ya itu berarti kan hanya beberapa gelintir orang saja yang melihat tersebut. Jadi ya poster ini juga belum tentu sampai ke kita kan, karena ya belum tentu kita ngelihat ya kayak poster ini. Kalau nggak ada kakak jelasin di materi ini ya kalian nggak akan tahu ada poster kayak gini. Untuk poster yang secara tidak langsung itu memberikan pesan untuk melindungi lingkungan kita. Jadi poster ini tidak berhasil dan tidak efektif berdasarkan strategis dan pasar segmentasi. Ya bukan tidak berhasil secara pesan, tapi tidak berhasil secara pasar segmentasinya aja. Jadi kalau nanti kalian menjadi seorang content creator, jadilah kalian content creator yang menyebarkan informasi yang benar dan juga ada unsur peduli pada lingkungan atau bumi kita dengan cara misalnya ya tadi ini ada di materi etika profesi CSR, filantropi. Jadi contohnya kalau hasil dari kalian konten atau kalian membuat konten mempedulikan lingkungan seperti kayak Pandawa 5 kan, dia termasuk contoh penerapan corporate social responsibility atau CSR. Itu kalian bikin konten yang melestarikan budaya atau pariwisata. Itu contoh dari salah satu CSR kampanye ekosistem. Karena ya ini masuk ke dalam kampanye ekosistem ini tadi, ekodesign tadi ya. Atau mungkin dari hasil kalian bikin konten dibelikan pohon untuk program Go Green atau tindakan lain yang mendukung Go Green kan, itu juga termasuk dari kampanye ekodesign, kampanye ekosistem lebih tepatnya ya. Ini udah. Terus ada tadi kasus glitch poster movement. Jadi kalau kalian lihat itu kayak ada visual rusak. Ini contoh poster yang terkenal itu ada poster glitch karya Kathleen Houston dan Amanda Satria. Jadi karya Houston ini menampilkan tipografi dan bentuk seolah terdistorsi digital,
membuat penonton mempertanyakan realitas melalui layar. Terus ada gambar glitch, itu menampilkan noise, perpindahan warna, block distortion pada teks, dan ilustrasi, menciptakan gaya khas disrupsi digital. Serta itu fungsinya menyampaikan identitas era digital error dan human machine failure sebagai bagian estetika yang disengaja. Kemudian memberi karakter emosional pada karya, tentu grogi, kacau, atau provokatif. Ini sudah dikasihnya ada kalau jadi intable. Secara teknik itu gabungan antara AI dan manusia, itu generatif dan robotik. Terus secara ekodesain itu repetisi, kontras warna, atau emphasis. Tujuannya untuk memperkuat pesan dan kesan lingkungan. Terus ada glitch poster, itu tekniknya itu dengan distorsi, noise, atau dengan tipografi glitch. Itu tujuannya untuk menyampaikan identitas visual, disrupsi, dan budaya digital. Kemudian ada juga contohnya itu post digital estetik. Jadi post digital itu bukan artinya setelah digital, tetapi lebih diartikan sebagai bagaimana manusia hidup bersama teknologi digital yang telah menjadi sangat biasa dan tak terlihat. Jadi kalian bikin karya post digital itu perpaduannya antara analog dan digital. Ada cetak tangan dan filter AI. Terus ada kesan cacat digital yang disengaja, antara glitch, pixelasi, atau artefak. Kemudian ada kritik terhadap budaya digital, misalnya kecanduan, konsumsi media, dan intensitas maya. Dan ada estetika nostalgia teknologi lama, atau floppy disk, scan, TPS, dan bitmap. Itu contohnya. Jadi estetik khusus itu ada estetika glitch art, tujuannya untuk kegelisahan era digital, kemudian ada scanline dan VHS, terus nostalgia masa transisi analog digital. Terus ada overload interface, itu untuk overload informasi. Kemudian ada artefak bitmap, itu untuk kritik terhadap kualitas representasi digital. Dan ada yang terakhir itu simulasi taktil, untuk menyentuh kembali ke dunia fisik. Untuk membuat post digital estetik itu pertama itu menonjolkan cacat dan ketidaksempurnaan digital seperti glitch atau distorsi. Terus menggabungkan elemen analog, ada tekstur kasar, scanlines, atau generatif digital dalam satu estetika campuran. Terus juga bisa kalian juga menimbulkan efek emosional dan nostalgia terhadap era teknologi lama. Bisa menggunakan gambar-gambar dengan zaman-zaman dulu kan bisa gambar-gambarnya kan masih resolusi rendah, atau misalnya zaman-zaman dulu kan kameranya semua kamera hasilnya kalau dicetak jadi agak kesenja-senjaan gitu. Summary, untuk summary seperti biasa baca summary-nya atau kesimpulannya di materi yang udah kakak share di Aidu. Oke, thank you yang udah joinin kakak satu semester ini. Thank you juga yang udah memperhatiin materi yang udah kakak sampaikan. Materi Nirma yang udah kakak sampaikan satu semester ini. Kita ketemu lagi mungkin di mata kuliah lainnya. Semoga kita ketemu lagi di mata kuliah Nirma Mafif 1. Sana kita akan belajar InDesign. Ya, di sana kita akan belajar InDesign sama-sama sih. Kalau gitu kakak akhirin. Thank you juga ya udah dengerin materi hari ini. Kakak akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 감사합니다. 다음에 더 봐요.